Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Pujikanlah, Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama dengan saya, Benny Pasuhuk. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah begitu banyak orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, pada beberapa saat ke depan, kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Adapun narasumber kita pada saat ini adalah Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Pak Benny Pasuhuk. Dan juga bersama dengan saya, Bapak Gerald Hutagalung. Shalom Pak Gerald. Shalom Pak Benny. Bersama saya juga Feni Hutagalung. Shalom. Shalom Pak Benny. Dan juga Pak Michael Mangowal. Shalom Pak Michael. Shalom Pak Benny. Pada saat ini kita akan memulai pembahasan kita dengan bab yang ke-38 dengan judul Marilah Beristirahatlah Seketika. Kami persilakan Dr. Alvin. Terima kasih. Para pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan mempelajari tentang kehidupan Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 13, Markus 6 ayat 30 sampai 32, dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai 10. Dan juga yang telah diuraikan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman bab 38 yang akan kita pelajari ini dengan judul Marilah Beristirahatlah Seketika. Marilah kita berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam menuntun kita terhadap pengenalan yang lebih dalam lagi akan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menjadi bagian kami lagi pada saat ini. Kuasa yang indah akan menolong kami untuk mengetahui tentang Yesus Kristus, tentang tabiat-Mu, tentang kehidupan-Mu, tentang sukacita-Mu yang Engkau bagikan bagi kami, tentang damai sejahtera yang akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Hidup dengan damai sejahtera walaupun kami tinggal di atas dunia yang tidak memiliki damai sejahtera ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah bab yang ke-38 ini dimulai setelah murid-murid Yesus kembali dari penginjilan berdua-dua. Dan sekarang mereka telah berkumpul kembali bersama Yesus. Dan mereka menceritakan kepadanya semua yang mereka telah kerjakan dan yang mereka ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Sebab sudah selama ini di mana mereka pergi, mereka tidak berhasil mengasingkan diri walaupun sebentar saja. Sebab ada begitu banyak orang yang selalu datang dan pergi, sehingga mereka pun untuk makan atau istirahat pun seringkali tidak sempat. Saudara-saudara, murid-murid itu datang kepada Yesus. Mereka mengabarkan segala sesuatu kepadanya tentang apa yang mereka sudah lakukan tadi. Hubungan mereka yang erat dengan Yesus memberanikan mereka untuk menyatakan kepadanya, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Mereka bersuka bila mereka melaporkan hasil dari pekerjaannya. Dan mereka merasa susah ketika mereka mau melaporkan tentang kegagalannya, tentang kesalahan-kesalahan mereka dan kelemahan-kelemahan mereka. Mereka telah mengadakan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan sebagai evangelis yang pertama. Dan sementara mereka mengaku terus terang kepada Yesus tentang apa yang mereka sudah alami ini, Yesus melihat kepada mereka bahwa mereka memerlukan lebih banyak lagi petunjuk. Dan Ia melihat bahwa mereka begitu letih,
dan sekarang mereka membutuhkan istirahat. Luar biasa saudara-saudara. Yesus mengetahui kebutuhan kita. Dan sekarang Yesus ingin beristirahat sebentar bersama mereka. Karena banyak yang harus ia katakan kepada murid-muridnya ini. Dalam pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka, mereka telah melalui berbagai kesulitan, telah mendapat banyak perlawanan, penolakan, atau bahkan juga dihina. Sampai saat ini mereka harus meminta nasihat Yesus di dalam segala hal. Mereka telah mendapat dorongan yang memberanikan di dalam pekerjaan mereka. Karena Yesus tidak mengutus mereka tanpa disertai oleh Roh-Nya. Dan melalui iman di dalam Dia, mereka memiliki atau memikirkan bahwa kuasa yang dipercayakan kepada mereka untuk melakukan mujizat itu, yang mereka boleh lakukan kepada orang lain. Tetapi sekarang mereka memerlukan roti hidup itu. Mereka merasa lapar dan haus akan Yesus itu sendiri. Mereka perlu pergi ke suatu tempat untuk mengasingkan diri, di mana mereka dapat berhubungan dengan Yesus secara khusus untuk menerima petunjuk-petunjuk firman Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, ketika murid-murid melihat hasil yang baik dari pekerjaan mereka, mereka sedang berada dalam bahaya memuji diri sendiri dan kesombongan rohani. Bila mana ini terus dimanjakan di dalam kehidupan mereka, mereka akan mudah jatuh di bawah pencobaan-pencobaan setan. Pekerjaan yang besar yang terbentang di hadapan mereka yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena itu mereka perlu belajar mendapatkan kekuatan. Sebagaimana sebelum dalam pekerjaan di dunia ini, Yesus telah mengasingkan juga dirinya selama 40 hari untuk mendapatkan kuasa agar bisa menang terhadap pencobaan-pencobaan itu. Sebagaimana juga Musa di padang belantara Sinai, seperti juga Daud di antara bukit-bukit Yudea, dan Nabi Elia di pinggir sungai Kerit. Murid-murid ini juga perlu menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan mereka untuk berhubungan khusus dengan Yesus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid dalam perjalanan mengabarkan Injil, Yesus juga melawat pergi ke negeri atau kampung-kampung yang lain. Yesus juga memberitakan Injil tentang kerajaan itu. Dan kira-kira pada saat itulah, ketika Yesus sudah mengabarkan Injil ke negeri-negeri atau kampung-kampung yang lain, dia menerima kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini membawa dengan jelas di hadapannya ujung langkah kemana jejaknya sedang memimpin. Para imam dan para rabi sedang mencari jalan hendak membunuh Yesus. Pengintai-pengintai diutus untuk menjerat Yesus dan mengikuti kemana saja Yesus pergi. Dari hari ke hari, rencana-rencana jahat untuk membinasakannya makin kuat. Kabar mengenai khotbah murid-murid Yesus di Galilea itu telah sampai kepada Raja Herodes. Dan hal ini menarik perhatiannya. Dia berpikir bahwa Yesus inilah Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ia ingin mau melihat Yesus. Bagaimana Yesus ini sebenarnya? Herodes sangat takut. Jangan-jangan dengan diam-diam akan terjadi pemberontakan melawan pemerintahannya, menurunkan dia dari taktanya. Rasa tidak puas dan roh pemberontakan itu sudah lazim terdapat di kalangan banyak orang pada waktu itu, yang tidak puas dengan pemerintahan Roma yang menyerahkan jabatan kerajaan ini kepada Herodes itu. Nyatalah bahwa tugas Yesus di hadapan orang banyak di Galilea ini tidak lama lagi. Pemandangan mengenai penderitaannya sudah sangat dekat, dan ia ingin juga mengasingkan dirinya sesaat dari orang banyak yang sedang kacau itu, yang mengikuti Yesus dengan berbagai motif yang jatuh untuk membunuh Yesus atau untuk meninggikan, mementingkan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, murid-murid Yohanes pun yang telah membawa Yohanes Pembaptis yang telah meninggal tanpa kepalanya itu, lalu mereka kuburkan Yohanes di satu tempat. Lalu mereka pergi memberitahukan hal ini kepada Yesus. Murid-murid ini sebelumnya merasa iri kepada Yesus tatkala Yesus kelihatannya menarik orang-orang itu menjauh dari Yohanes dan menjadi murid-muridnya. Mereka memihak kepada orang Farisi dalam menuduh Yesus ketika Yesus duduk makan bersama para pemungut cukai, seperti pesta yang diadakan di rumah Matius Lewi. Mereka juga telah meragukan keilahiannya sebab ia tidak bisa melepaskan Yohanes Pembaptis dari dalam penjara. Tetapi sekarang guru mereka itu sudah meninggal, dan mereka ingin mendapatkan penghiburan atas duka cita yang besar yang mereka alami ini, dan bimbingan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari, karena mereka tetap ingin rindu menjadi seorang murid dari pekabaran firman yang hidup ini. Mereka datang kepada Yesus dan memadukan perhatian mereka kepadanya. Murid-murid Yohanes Pembaptis ini juga memerlukan waktu yang tenang untuk mengadakan hubungan yang erat dengan Yesus. Saudara-saudaraku, istirahat
yang digunakan Yesus dan murid-muridnya bukanlah istirahat yang menyenangkan diri mereka sendiri. Bukanlah untuk menggunakan waktu untuk kepelesiran mereka. Tetapi waktu yang digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya ini adalah untuk berbicara bersama-sama mengenai pekerjaan Allah atas segala kemungkinan yang lebih besar lagi untuk memajukan pekerjaan ini. Murid-murid telah bersama-sama dengan Kristus dengan cukup lama dan dapat mengerti akan Dia. Kepada mereka itu, Yesus tidak perlu berbicara dengan perumpamaan. Yesus memperbaiki kesalahan mereka dan menerangkan kepada mereka cara yang baik untuk mendekati bagaimana menjangkau orang banyak. Yesus membentangkan lebih jelas lagi kepada mereka tentang keindahan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka diberikan semangat oleh kuasa surga untuk digerakkan dalam pengharapan dan iman dalam bekerja bersama dengan kuasa ilahi. Walaupun sebenarnya Yesus dapat mengadakan mujizat, lalu menguatkan murid-muridnya dengan kuasa untuk mengerjakan mujizat itu, dan menyuruh hamba-hambanya supaya pergi mengasingkan diri ke suatu negeri untuk istirahat. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 9 ayat yang ke-38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kenapa? Karena ladang-ladang ini sudah menguning, tetapi penuai-penuai masih kurang. Tetapi apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan, kita bukan untuk supaya Tuhan memberikan saya kekuatan untuk saya bisa bekerja lebih keras lagi. Tapi Dia mengajarkan pada kita untuk berdoa untuk meminta tambahan pekerja-pekerja yang lain untuk bekerja bersama-sama untuk tuaian ini. Artinya Dia membutuhkan lagi adanya orang-orang lain daripada kita harus bekerja sendirian untuk suatu pekerjaan yang bagi kita akan sulit untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan Kristus yang penuh belas kasihan ini kepada murid-muridnya yang telah diberikan sekarang ini adalah sama seperti yang telah diberikan kepada kita juga. Yesus berkata, marilah kamu, beristirahatlah seketika. Dan Ia mengucapkan kepada orang-orang yang letih dan lesu seperti saudara dan saya, tidaklah bijaksana jika kita selalu berada di bawah tekanan pekerjaan kita dan ketegangan perasaan kita, walaupun kita sedang melayani keperluan rohani manusia. Karena dengan demikian, bila mana ketaatan pribadi ini dilalaikan dalam mengendalikan diri kita, menjaga kesehatan dan kuasa pikiran jiwa kita, maka kita akan digunakan oleh setan untuk jatuh ke dalam roh tidak bisa mengendalikan diri. Penyangkalan diri adalah suatu keharusan bagi murid-murid Kristus, bagi saudara dan saya, dan pengorbanan ini harus diadakan. Tetapi pemeliharaan ini haruslah dilakukan supaya jangan sampai semangat kita yang berlebihan-berlebihan itu dalam pekerjaan, dalam bekerja bersama Tuhan, akhirnya setan mengambil kesempatan atas kelemahan manusia, akhirnya harus meninggalkan pekerjaan itu. Saudara-saudara, para rabi pada saat itu beranggapan bahwa soal agama haruslah yang diprioritaskan, kesibukan-kesibukan dalam Ka'bah harus diutamakan. Tapi mereka lupa untuk datang sendiri duduk di kaki Yesus, karena hal itulah yang paling utama. Karena seringkali pelayanan-pelayanan, kesibukan-kesibukan, penginjilan-penginjilan yang kita lakukan, bila mana kita melupakan Yesus, itu hanya merupakan suatu kesombongan dan menjadi laknat bagi diri kita sendiri. Setan telah tahu benar akan kondisi ini. Bila mana kita melakukan pekerjaan Tuhan, dia seringkali membiarkan kita melakukannya, karena dia lihat seringkali kita membiarkan Yesus tanpa kita mau mendapatkan kesegaran yang baru dari Yesus. Tidak ada kehidupan yang sangat diberati oleh pekerjaan dan tanggung jawab seperti yang Yesus sudah lakukan di atas dunia ini. Namun demikian, betapa sering Yesus kedapatan berdoa sendirian. Betapa tetap hubungannya dengan Allah selalu dipertahankan. Berkali-kali dalam sejarah hidup Yesus di atas dunia ini, begitu banyak catatan seperti apa yang terdapat dalam Markus 1 ayat 35, Lukas pasal yang ke-5 ayat 15 dan 16, Lukas 6 ayat yang ke-12 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia, untuk disembuhkan dari berbagai penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri dan pergi ke tempat-tempat suci dan berdoa di sana. Dan pada waktu itulah juga pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah Bapanya. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan yang sepenuhnya, yang diserahkan demi pelayanan kepada orang lain, demi jiwa orang lain untuk diselamatkan oleh tarikan juru selamat ini,
Yesus yang adalah juru selamat itu sendiri merasa perlu untuk mengundurkan diri dari jalan yang ramai, dari orang banyak yang selalu mengikuti dia dari hari ke hari, dari puji-pujian yang seringkali dilontarkan kepadanya karena pekerjaannya. Ia harus mengasingkan diri sebentar dari kegiatan yang tanpa henti ini untuk melakukan hubungan yang khusus dengan Bapanya, untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan informasi firman Allah, sebagaimana Yesus yang telah menjadi satu dengan manusia. Dia adalah seorang yang turut merasakan keperluan dan kelemahan kita. Yesus juga telah bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapanya. Dan di dalam doa yang selalu dilayangkan dari tempat-tempat yang sunyi inilah, ia mendapatkan kekuatan ilahi itu, agar ia boleh melaksanakan tugas-tugas mulia yang dipercayakan kepadanya, dan boleh menghadapi dan menghancurkan setiap pencobaan yang diberikan setan untuk merintangi jalannya. Di dalam dunia yang berdosa ini, Yesus tahan menghadapi pergumulan dan siksaan jiwa, penyangkalan diri, dan dalam hubungannya dengan Allah, ia dapat melaksanakan dan melepaskan duka cita ini yang menimpa dia dan juga menimpa kita dengan hanya satu kata: mengadakan hubungan yang pribadi dengan Bapanya. Demikian juga kita akan mendapatkan penghiburan dan sukacita bila mana kita boleh ada waktu menyendiri setiap hari berhubungan khusus dengan Yesus, juru selamat kita itu. Amin. Para pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah ringkasan pelajaran kita bab yang ke-38 dengan judul Marilah Beristirahatlah Seketika. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendiskusikan pelajaran yang begitu indah, menarik untuk kita dalami, bagaimana panggilan Tuhan kepada murid-muridnya untuk beristirahat seketika. Sudah dijelaskan dengan begitu baik oleh Dr. Alvin, dan bila mana kita simak bahwa panggilan Yesus kepada murid-murid untuk beristirahat, paling tidak saya dapati di sini ada dua alasan. Yang pertama, agar tidak muncul kepuasan bagi diri sendiri sehingga mereka menjadi sombong atas pencapaian yang mereka capai. Dan yang kedua adalah saat di mana mereka bisa mengkonsentrasikan dirinya dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, menarik bagi kita bila mana kita tarik ke dalam diri kita pada saat kita melayani, apakah kita mampu untuk mengambil waktu untuk beristirahat sejenak. Baiklah, bersama dengan saya ada Pak Gerald Hutagalung, mungkin dapat memberikan pertanyaan ataupun tambahan yang dapat memperkaya pelajaran yang telah kita nikmati bersama. Ya, terima kasih Pak Benny. Kalau saya mendapat kesan dari tulisan ini dengan beberapa peristiwa dan penjelasan di dalam bab 38 ini memberikan sebuah pemahaman mengenai perlunya keseimbangan dan keharmonisan gitu ya. Jadi memang kita harus bekerja untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga ada waktu di mana kita memang perlu dengan istirahat yang karena memang tubuh manusia memang memerlukan istirahat. Itu adalah siklus kehidupan kita barangkali ya. Secara fisik juga ya. Secara fisik, sama juga seperti kita hidup pada malam hari kita harus istirahat yang cukup. Demikian juga dalam kerohanian kita barangkali ya. Dalam hal ini lebih ditekankan untuk menjaga kerohanian kita, di mana ada beberapa contoh di sini di halaman 389 itu disebutkan, saya tekankan ini tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Dr. Alvin. Tetapi sekarang Kristus ingin beristirahat sebentar agar ia dapat bersama-sama dengan murid-muridnya, karena banyak yang harus ia katakan kepada mereka. Di dalam pekerjaan mereka itu telah melalui berbagai kesukaran dan telah mendapat banyak perlawanan di dalam bermacam-macam bentuk. Sampai saat ini mereka harus meminta nasihat Kristus di dalam segala hal. Tapi kadang-kadang mereka sendirian, dan pada saat itu mereka mendapat banyak kesulitan untuk mengetahui apa yang akan diperbuat. Jadi kalau di sini Yesus ingin bersama-sama dulu dengan semua murid-muridnya untuk melakukan evaluasi dan coaching kali ya. Evaluasi dan coaching tentang bagaimana kita melakukan selanjutnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan juga begitu. Kita mendapat banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan apa yang harus kita lakukan, tetapi tidak sedetil dalam aplikasinya kan. Misalkan dalam pekerjaan kita gitu, apakah saya harus memberhentikan pegawai ini atau tidak misalkan, yang sehari-hari gitu. Itu kan kita memang perlu juga
barangkali ya dalam hal-hal itu merenungkan sejenak dan melihat kira-kira apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk pekerjaan kita ini gitu. Karena semacam recharge ya, barangkali itu yang bisa. Evaluasi ya. Iya, semacam itu. Karena firman Tuhan ini kan tidak mencakup keseluruhan daripada setiap aspek detil aktivitas kita kan. Nah, kita harus terutama dalam pekerjaan kita, kalau dia seorang lawyer misalkan, seorang hukum, tentu dia banyak melakukan review draft atau ada klien-klien, dan dalam hal dia berinteraksi itu kan selalu ada keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Nah, keputusan-keputusan ini barangkali yang kadang penting sekali bagi kita untuk kita coba beristirahat sejenak sebentar dan menghubungkan diri kita kepada Tuhan lebih kusuk lagi agar kita mengetahui kira-kira apa yang harus kita lakukan. Sama seperti ini tadi dalam penjelasan ini. Mungkin begitu ya poin yang tambahan mungkin Dr. Alvin bisa kasih. Kalau tadi kan Pak Gerard sudah sampaikan bagaimana pekerjaan sebagai seorang pimpinan memerhatikan anak buah. Kalau saya mungkin sebagai seorang dokter contohnya ya, dokter itu ada kode etik bahwa pasien datang harus dilayani, tidak boleh kalau enggak melanggar kode etiknya ya, sumpah dokternya. Sekarang kita belajar, saya seringkali sebagai dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik ini mengajar tentang kesehatan, harus ada istirahatnya, ada keseimbangan seperti tadi dikatakan. Tapi sekarang saya praktek sampai malam, sampai dekat pagi, saya nggak ada istirahatnya gitu. Saya bergumul nih. Yang seringkali waktu praktek saya dapat uang contohnya, dapat pujian, dapat apa? Tetapi Di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah uang, di tengah-tengah apa yang kita dapat ini, Tuhan seringkali menarik kita untuk istirahat sejenak. iya. Kamu bisa mati dengan itu, atau kamu terlalu sombong nantinya, kamu terlalu percaya diri, kamu meremehkan orang lain. Ini hari-hari ini, itu dalam keputusan untuk diri sendiri aja itu. Atau ada teman dokter lah gini ya, yang kita tahu dokter sering mengajar, bahkan dari kedokteran sini sudah statement, bahkan sampai ke perusahaan rokok pun dibilang rokok ini berbahaya, bikin penyebab kanker, impotensi, sakit jantung ya. Tapi ternyata dokter ini sendiri juga merokok. Ya kan saya pernah berjumpa dengan teman sejawat ini, demikian, udah bilang, oh saya kok kuat badan saya. Tapi beberapa tahun kemudian dia meninggal karena kanker paru. Jadi artinya apa yang Yesus katakan untuk sejenak mundur itu sangat penting sebenarnya. Karena ada dua hal, baik fisik maupun rohani itu betul-betul dijaga. Supaya kita jangan hilang selama-lamanya, atau juga kita bisa berbahagia walaupun kita hidup di atas dunia yang penuh dengan penyakit penderitaan ini, tapi kita tetap berbahagia karena sehat, kita mendapatkan kesehatan. Itu arti penting daripada bagaimana kita harus bersama-sama dengan Yesus duduk dalam segala keputusan apapun. Baik, terima kasih Dr. Alvin, terima kasih teman-teman yang telah bersama-sama kita mendiskusikan pelajaran kita pasal yang ke-38. Biarlah kita selalu memperhatikan bahwa ajakan Yesus kepada murid-muridnya juga menjadi ajakan bagi para pendengar di mana saja Anda berada. Kesempatan pada saat ini, Dr. Alvin akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pasal yang ke-38. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kepada semua orang yang berada di bawah pelatihan Allah, hendaknya kita menunjukkan suatu kehidupan yang tidak sama dengan cara hidup duniawi ini. Adat kebiasaannya, praktek-praktek hidupnya. Dan setiap orang memerlukan suatu pengalaman pribadi dalam usaha untuk memperoleh suatu pengalaman dan pengetahuan atas kehendak Allah. Kita, saudara dan saya, harus secara pribadi mendengarkan Dia berbicara ke dalam hati kita. Firman-Nya dengan jelas terbuka di hadapan kita. Biarlah setiap suara yang lain didiamkan di tengah-tengah kesibukan kita. Lalu dalam ketenangan kita menunggu suara Allah berbicara ke dalam hati kita. Maka ketenangan jiwa akan membuat kita menjadi lebih jelas lagi terhadap suara Allah. Ia akan mengundang kita. Dia berkata dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam Yesaya 9 ayat 6, Yakobus 1 ayat 5 berkata, akulah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Akulah penasihat yang ajaib itu. Saudara-saudara, kita diundang supaya memohon hikmat daripadanya. Dan Ia telah memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Inilah suatu persediaan yang tepat bagi saudara dan saya. Di dalam segala aktivitas kehidupan kita, di tengah-tengah keriuhan orang banyak ini, kita memerlukan sumber damai dan sumber hidup itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. 1 jam saja Yesus minta, maka kita akan memperoleh damai sejahtera bersama-sama dengan Dia di tengah-tengah dunia yang tidak ada kebahagiaan ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan.
hanya ke dalam tangan-Mu lah, hanya di kaki-Mu lah. Bila mana kami duduk di sana, kami memperoleh damai sejahtera itu. Kami memperoleh kekuatan itu. Kami memperoleh kuasa itu untuk melawan kegelapan. Kami bisa berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih Allah Bapa, karena tabiat-Mu boleh dikenalkan kepada kami melalui kehidupan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar di mana saja Anda berada, kami berharap bahwa pembahasan kita pada saat ini bermanfaat dalam kehidupan Anda sekalian. Harapan kami bahwa pendengar dapat terus bergabung bersama dengan kami Advent Vision Media Ministry untuk mempelajari kerinduan segala zaman pada bab yang 39 yang akan datang. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 1616 1637. sampai di sini perjumpaan kita, kiranya Tuhan akan memberkati. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.